We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Pak Thomas Febrian, seorang seniman dan juga seorang pengajar seni Pak ya? Iya, pengajar seni. Ya, ya. Life is not puppets. Jadi, what is life Pak untuk Bapak sendiri? Silakan. Oke, baik. Saya mengambil makna tentang kehidupan dan itu pun jadinya saya beraktivitas juga dengan latar belakangnya itu ya. Jadi ketika saya membuat atau mengeksekusi sebuah artwork dalam bentuk puppets, itu ada yang melatar belakangi. Artinya tadi Bapak bilang, apa sih kehidupan itu sebenarnya kan? Ya baik, tentunya bahwa kehidupan itu adalah sesuatu yang menjadi anugerah dari Tuhan, ya kan? Dan kita manusia adalah sesuai dengan gambaran Tuhan, sesuai dengan cita Tuhan. Tetapi seperjalanannya manusia untuk menjalani kehidupan kadangkala itu kita sepertinya masih terombang-ambing. Kita masih seperti diarahkan, kita seperti diatur. Nah, yang saya pikir adalah kita itu seperti bagaikan boneka yang ada makernya, yang ada sutradaranya, yang ada tuannya. Seperti kita nonton film film boneka, film Pinocchio atau film marionet, itu kan selalu diatur-atur. Tangan kanan naik, bonekanya ngikut. Si makernya itu berjalan kiri kanan, dia akan ngikut sana sini. Dia seperti itu kan. Dan seperti fenomena yang sekarang ini terjadi pun seperti itu. Kita manusia itu sepertinya seperti terkaget-kaget atau terpukau atau mungkin amazing dengan teknologi virtual. Sebenarnya kita sudah tenggelam dalam sebuah dunia boneka, dunia yang diarahkan. Konsumen diarahkan untuk suka ini, untuk suka berita ini, suka membeli sesuatu ini. Seperti itu. Jadi makanya saya pikir bahwa kembali lagi ke manusianya itu, kita tuh bukan boneka, kita harus mengarahkan diri kita pribadi seperti apa yang Tuhan bilang, bahwa Tuhan memberikan kita talenta, silahkan gunakan sebebas mungkin, tetapi dengan tanggung jawab, kembalikan. Kita nggak bisa diatur orang ini, diatur orang itu. Jadi semua kembalikan kepada makna kehidupannya sebenarnya. Manusia menjalani itu semua demi kehidupan manusia itu sendiri. Saya pikir sih begitu, Pak. Jadi intinya kita harus kembali ke talenta kita masing-masing, Pak. Betul. Oke. Nah, tulisan-tulisan Bapak ini interesting juga. Bisa jelaskan sedikit tentang pemandangan-pemandangan para pedagang ini, Pak? Silakan ini. Yang ini ya? Ya. Silakan. Oke. Ini foto ini saya ambil sepertinya sih nggak terlalu jauh ya dari lokasi rumah saya. Jadi ini sering saya lewati. Jalan ini sering kali saya lewati. Tetapi ada sesuatu yang menarik perhatian saya. Setiap kali lewat ke sini kok tiba-tiba ada seorang penjual ini, jasa perawatan KTP. Maka saya ketika melewati jalan itu saya berhenti, saya foto. Saya nggak cuma foto, Pak.
Tapi gimana caranya supaya saya ingin ngobrol sama tuh yang tukangnya itu. Kemudian saya pikir, wah saya punya KTP saya sudah kusam. Aku mau dong dilaminating lagi. Nah, ketika saya mulai ngobrol sama itu orang penjual jasanya, saya tanyakan, loh kok Pak tiba-tiba ada di sini? Saya bilang gitu kan, saya tanya gitu. Perasaan saya kan selalu, ini kan rute yang saya lalui setiap hari. Iya Mas, dia bilang, saya memang nggak setiap hari ada di sini. Jadi dia itu keliling Pak, keliling lokasinya Jakarta Timur. Jadi kadang-kadang di daerah Jatinegara, Klender, dan lain sebagainya. Jadi dia melihat lahan-lahan yang sekiranya sepi dan mungkin tidak dilewati Satpol PP. Biasa kan kalau orang pedagang-pedagang kan selalu di pagi-pagi gitu ya. Nah, jadi seperti selalu dari kucing-kucingan. Jadi saya bilang ini kan tempatnya panas Pak, dan kayaknya nggak memungkinkan deh, Bapak nanti nggak nyaman. Iya Mas, habis mau bagaimana lagi kan? Karena tempat ini yang udah saya incer dari kemarin. Jadi dia survei dulu Pak, untuk begitu dia survei. Iya. Oke. Nah, saya ngobrol panjang gitu kan. Udah berapa tahun Pak kan? Wah, saya udah menjalani kalau nggak salah 5 tahun, nggak salah 5 tahunan. Nah, yang menarik perhatian lagi Pak, peralatannya itu. Itu kan laminating KTP ya. Biasanya kan kalau melaminating KTP kan pakai alat. Nah, saya kan selalu berhubungan dengan percetakan. Saya kan pekerja desain grafis juga ya. Jadi tahu lah masalah-masalah kayak gituan. Jadi saya bilang, waduh, nih Bapak, Pak luar biasa banget Pak. Alatnya itu bikin. Waduh, hebat banget. Untuk ngepresnya, dia bikin sendiri alatnya. Waduh, keren banget nih. Kalau nggak salah dia melaminating itu dalam waktu sekitar kira-kira 15 menit. Prosesnya 15 menit jadi. Dan itu hasilnya rapih. Wah, top banget, Mbak. Saya bilang, waduh, luar biasa nih. Kemudian saya tanya lagi, Pak, kira-kira dalam 1 hari ini dapat berapa orang, Pak, kira-kira? Wah, kalau dia berangkat, maksudnya ngetem di situ dari jam 9 pagi sampai maghrib, itu kira-kira sampai hampir 30-an orang. Nah, setelah Banyak, maghrib, Pak, ya. banyak juga. Banyak, Kemudian ya, dia banyak. pindah lagi, Pak, banyak. Nggak tahu kenapa ya, mungkin daerah situ mungkin rame ya. Dan dari tampilan ini, wah ini kayaknya menarik banget nih, menarik perhatian lah. Kalau dalam segi komunikasi kan, warnanya ngejreng. Dan bannernya juga langsung to the point aja, KTP, SIM, KJP, KTA, perawatan KTP, pokoknya itu udah masuk dalam bahasa komunikasi. Dan menjual gitu loh, Pak. Loh, Pak, Gitu. yang saya mau tanyakan itu alatnya apa, Pak? Kan kita punya Kan kalau KTP kan plastik. jadi kalau Bapak punya kan KTP plastik itu kan suka memudar, Pak. Gambarnya ya. Ya, 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 ya. Ya, biasanya kan orang mengakali kan dilaminating yang plastik itu loh, Pak. Ya, Ditutupin. Nah, ya, ya, itu kan ya. pakai alat kan. Ya, ya, ya. Set kan. Ya, Nah, ya. dia alat penggilingnya itu bikin. Nah, panasnya dari listrik apa aki? Nggak pakai panas. Nggak pakai Oh, panas. oh, Panasnya itu pakai lilin. Pinggirannya pakai lilin. Biasanya wow, kan pakai mesin wow. pres kan. Ya, 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 Pakai ya. lilin. Dan kemudian kan dia kan harus dipres kan. Harus dipres kan. Alat pengepresnya itu bikin. Pakai roll. Jadi begini dia. Wah, hebat banget nih. Aduh. Gitu, Pak. Pokoknya Seperti bikin aku keren. molen itu. Benar-benar seperti bikin molen gitu. Itu Pak, ini bikin, Pak. Iya, saya bikin sendiri. Waduh. Hebat itu. Kreatif orang Indonesia. Iya. Kayak gitu, Pak. Oke, next. This one, Pak. Oke. Nah, ini penjual Ini favorit kue saya ini. Kue ini favorit saya serab, kalau di Jakarta. serabi Inggris ya, atau Ya, kue ape, kue ape. ya, 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 ya. Saya Yang suka sering banget ini kalau di Jakarta pasti ya, beli. Ya. banyak di pasar baru itu biasanya. Nah, ini lokasi juga nggak jauh dari rumah. Satu yang menarik perhatian saya adalah tukang kue ini
ini ada sejak zaman saya SD. Oh. Jadi gini Pak, saya SD itu kira-kira tahun 86, ya kan. Ini lokasinya itu kan nggak jauh berhadapan dengan rumah saya. Saya ingat benar pada waktu SD itu dia menjual, ini kan perempatan Pak, gang perempatan jalan ini. Ya, ya, ya. Nongkrongnya pun dia di situ juga. Zaman SD pun di situ juga. Maka ketika saya pengen lagi ngobrol sama dia nih Pak. Jadi mau nggak mau saya harus beli. Habis itu ngobrol, Mas, kayaknya udah lama ya Mas jualan ya kan? Wow, udah Mas dari tahun 80-an. Ah, ya bener. Barulah saya cerita. Iya, saya dulu waktu kecil beli sama Bapak. Bapak dulu masih muda yang penjual itu. Sekarang udah tua. Ya itu, jadi udah berapa tahun tuh sampai tahun 2020 kemarin nih kalau nggak salah saya ambil motret fotonya. Iya, sudah lama banget. Saya memang selalu dagangnya kalau nggak di depan-depan sekolahan SD, jadi perempatan ini Pak. Dan dia emang rumahnya nggak jauh dari lokasi ini, gitu. Wow, wow. Eh, Dan ini dan, dia bisa, saya di Salatiga juga ada Pak, jualnya leker Pak, kue oh leker tahu itu Pak. Laker, ya, yang Ya tipis itu itu. bisa, ya bisa bisa menyekolahkan anak sampai menikahkan anak Pak. Wah iya, dia cerita juga begitu Itu Pak. juga Hebat tuh. Dan luar biasa ini. dan satu lagi Pak, yang menarik perhatian saya. Ini fotonya hitam putih sih ya. Kalau berwarna, ini baju yang dipakai itu ngejreng Pak. Oh, oke. Bukan Bajunya putih itu berarti. warnanya kuning. Bajunya kuning, celananya ungu. Jadi kalau dari jauh itu benar-benar fokus interest ya kan. Oh, ini berarti berarti Dalam Pak segi pemasaran itu masuk itu berarti Pak Thomas melihat dari segi visual. visual ini. Ya kebiasaan Pak. Gitu. Ini harus di-riset ini Pak. Mungkin Ya, mungkin bisa dibikin bahan ini, disertasi S3 Pak. nah, kayaknya begitu Pak. Saya juga kadang-kadang suka mikir begitu Pak. Jadi banyak hal-hal yang apa asik ya seru untuk dijadikan objek. Pak Thomas. Ya, Ya, ini sketsnya Bapak ya? iya Pak, ini aku punya. Oke, silakan kalau yang ini. Iya. Sketsa ini aku buat ketika aku ke pasar ya, ke pasar Pak. Setiap weekend. Sebenarnya sih ada keperluan untuk membeli panganan untuk si Blacky. Nah gitu. Jadi suatu saat, nah ini lagi nih, ada hal yang menarik di pasar itu Pak. Jadi memang pasar ini kan ramai ya, setiap hari ya, nggak setiap weekend tapi setiap ramai. Dan akhir-akhir ini nih, pas pandemi ini kan, orang kan banyak bermunculan pedagang-pedagang yang tadinya nggak ada, jadi ada gitu loh, ya kan? Biasanya kan di kios-kios. Nah ini nggak, di luar. Jadi seperti kayak spontan lah muncul gitu Ya, kan. ya, dadakan. Nah jadi saya dadakan, saya ada satu yang menarik nih. Jadi ini kalau nggak salah dia penjual. Nah yang dijual juga menarik juga nih Pak, menurut saya ya. Yang dijual itu hal-hal yang sebenarnya penting nggak penting sih ya. Amplop, amplop Pak, amplop, Ya, 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 ya. kemudian peniti, kemudian ballpoint, kayak gitu ya, terus jepit rambut gitu kan. Padahal kalau kita pikir kan amplop di tukang fotokopi banyak, di Ya, toko-toko ya. ATK juga banyak kan. Nah, yang menarik itu, kenapa dia harus jual itu ya? Sementara harganya pun sama, gitu loh. Dan lokasinya ini itu belakangnya itu Pak, kalau diperhatikan itu tempat sampah loh Pak. Iya, itu tempat itu Apa itu apa dari sampah langsung dipindah Pak? nah, kenapa dia di situ, itu karena udah nggak ada tempat Pak. Jadi karena pasar itu terlalu padat dan dia nggak punya tempat untuk menjajakan dagangannya itu, ya mau nggak mau dia berjualan di depan tempat sampah.
Dan itu sampahnya tahu sendiri kalau sampah sayur-sayuran kan Tahu. mambu ya Pak ya. Ya, Heeh. ya, ya. Ya, pokoknya dia dengan segala kepercayaan dirinya jualan, dan itu nggak pakai ini Pak, jualannya Pak, nggak pakai alas, nggak pakai tikar, nggak pakai alas lah, Oh, oke, oke. langsung di aspal. Tapi Wah, kan amplopnya itu kan diplastikin ya, jadi semua barang-barangnya diplastikin, taruh di jejer di aspal. Nah itu, gitu. wah. Tapi ada juga yang beli Pak, kalau saya perhatiin lah, ada juga yang beli nih. Saya sempat juga sih beli peniti karena saya butuh. Iya, jadi selama saya ke pasar itu banyak apa ya, yang nggak biasa sebelum corona dan masa corona ini kok muncul muncul pedagang-pedagang yang apa ya, nggak dipikirkan gitu loh. Nanti ada penjual apa ya, mainan bikinan gitu kan, dari rotan lah apa gitu ya, dijual. Padahal kalau kita pikir kan, ngapain sih jualan beginian kan? Tapi ya Ya. itulah usaha, ya nggak? Itu. Jadi menarik tuh kalau di pasar itu. Iya, iya. Itu Pak. Kadang saya juga mikir gitu, Pak. Heeh. Dulu. Hmm. Ngapa itu? Kadang-kadang yang Anda pikirkan itu juga saya pikirkan, Pak. Iya, iya, sama ya. Oke, ini Pak, Ya satu baik. lagi. Berhenti pada suatu ketika ya. Kadang kita tidak tahu kapan kita berhenti berjalan, berlari, bekerja. Hingga suatu ketika kita dipaksa berhenti melakukan segala hal yang kita sukai, kita senangi, kita upayakan, kita impikan. Dan saatnya kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Diam, berpikir, bertindak, berontak. Saya rasa ini waktu pandemi. Betul. Apa yang Pak Febrian kerjakan jika keadaan sudah begini, Pak? Silakan, Pak. Eh, Mungkin sama ya seperti orang-orang yang lain juga ketika apa, masa-masa masa-masa kita nggak bisa bergerak, masa-masa kita terbatas, masa-masa kita merasa, dan pada saat itu kita kan, siapapun kita, ya kan, apapun kita, mungkin ketika orang menyenangi sesuatu dengan pekerjaan-pekerjaannya, ada masa-masa pada saat ini jenuh. Jenuhnya kenapa? Ya mungkin jenuh karena keterbatasan itu ya, udah pasti kan. Dan segala macam masalah yang terjadi, segala macam yang kita pikirkan, maka mungkin kita dipaksa untuk berhenti. Sebenarnya yang kita buat kemarin-kemarin itu benar apa enggak sih? Sebenarnya yang kita buat jalani kemarin itu bermanfaat apa enggak? Khususnya buat diri kita ya. Kan pekerjaan yang kita senangi, apalagi pekerjaan yang kita senangi ya, kita buang. Nah, yang menjadi masalah pekerjaan yang kita senangi, Pak. Pekerjaannya menjadi saat ini semuanya menjadi terbatas. Nah, terus kita mau ngapain ya kan? Ya mungkin nggak mau kan, orang masih berpikir lagi yang mencari-cari hal yang sesuai dengan keinginan dia, walaupun apa dalam waktu-waktu yang terbatas, waktu-waktu yang penuh tantangan ini dan resiko-resikonya juga. Saya pikir begitu. Jadi berhenti sejenak, ya kan? Kita mau ngapain? Mau hening, mau introspeksi, mau merencanakan sesuatu, atau malah ingin memberontak. Benar nggak? Banyak kan orang begitu kan? Ya, 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 ya. Apa? Dan jadi semua itu sebenarnya belum terselesaikan juga sih. Dan mungkin sebagian besar belum juga bisa ada yang jawab. Dan belum terjawab sampai saat ini. Jadi ya kita melakukan sesuatu hal yang
Yang penting kita survive. Yang penting kita nyaman. Apapun itu. Kan begitu. Karena masa-masa ini masa-masa yang tidak memungkinkan. Dan apa yang Anda lakukan, Pak? Nah, kalau saya sih biasanya sih melakukan hal-hal yang memang saya sukai dengan segala keterbatasan ya. Misalnya gini, ada satu bukan cerita ya, maksudnya ini adalah suatu pengalaman dan karya itu sempat dipamerkan di Galeri Nasional pada waktu itu. Karya itu medianya bentuknya video, short video. Tetapi di video ini saya medianya boneka, nggak ada aktor. Aktornya itu adalah boneka. Dan balik lagi ke boneka deh. Tanpa pemain. Nggak mungkin saya bikin film dengan pemain di masa-masa sekarang. Nah, jadi ya udah pemainnya adalah boneka-boneka yang saya buat. Itu saya buat di rumah sendiri, di ruang saya dengan keterbatasan tentunya ya. Mungkin kalau di luar saya bisa menyewa lighting yang banyak, ya ini pakai lighting lampu belajar aja atau ring atau lampu LED yang banyak kan. Bikin setnya dekorasinya itu ya dibuat sendiri. Kameranya pun ya biasanya saya minjem untuk 2 kamera, ya ini 1 aja udah. Dan itu ada hasilnya dan itu ya itu sempat dipamerkan video itu. Gitu. Dan itu buat saya itu adalah karya di masa pandemi yang excited. Masterpiece. Ya, boleh dikatakan begitu karena setiap orang kan pasti kan punya pengalamannya masing-masing, ya kan? Setiap orang di masa pandemi ini punya keinginan yang nggak kesampaian kan. Ya, saya juga punya keinginan yang nggak kesampaian, tapi apa saya harus diem? Ya kan? Justru dari masa pandemi ini bisa menciptakan sebuah karya yang bisa dipamerkan. Itu kan puji Tuhan. Artinya nanti setelah pandemi berlalu, kita punya cerita, kita punya kisah. Apa kisah kita di masa pandemi? Apa biasa-biasa aja? Kan gitu, Pak. Benar nggak, Pak? Gitu. Melakukan apa yang kita sukai ya, Pak, berarti? Ya, kayaknya itu hal yang lebih nyaman. Iya. Saya pikir begitu. Dan itu bisa jadi terapi. Ya kan? Jadi terapi. Kenyamanan menimbulkan kenyamanan itu menjadi terapi buat mereka kan? Iya. Saya pikir sih begitu, Pak. Terima kasih Pak Thomas atas sharingnya. Luar biasa ini. Iya. Pandangan-pandangan Anda, pemandangan-pemandangan yang di sekitar Anda itu menjadi satu kajian filsafat ini malah. Waduh. Bisa gabung lagi. Oke. Terima kasih Pak Thomas atas waktunya. Kita harus ketemu di Jakarta, Pak. Boleh. Next time. Terima kasih. Thank you, Pak. Ya, thank you so much. Sampai ketemu lagi. Selamat sore. Selamat berkati.